As-Siddiq, Siddiq jujur. Lakopnya Umar Al-Faruq. Lakopnya Utsman Dzulnurain. Iya. Itu lakop namanya. Nanti akan dijelaskan pula ini. Hanya di awal ini itu kita memperkenalkan tentang nama. Ada nama yang mulia, ada kunyah, ada namanya julukan atau lakop. Sekarang pembahasan kita adalah memberi nama bayi yang terlahir dan memberi kunyah yang baik. Jadi namanya nama yang baik, kunyah juga. Iya, kunyah yang baik. Kita baca keterangan saya. Kata beliau, inna min huquqil ilmi ala abi ayyuhsina ismahu. Sesungguhnya termasuk hak seorang anak atas bapaknya, atas ayahnya adalah dia memberi nama yang baik. Iya, dia memberi nama yang baik. Ini haknya siapa? Haknya anak terhadap ayahnya. Iya, haknya anak terhadap ayahnya. Dia berikan nama yang baik. Iya, misalnya nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Iya. Nama yang baik. Abdul Karim. Nama-nama yang baik. Hamzah. Iya, nama-nama yang baik. Itu haknya anak. Kata beliau wa fi hadis inda Abi Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa asinu asma'akum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Iya, riwayat Imam Abu Dawud. Ini disebutkan di bawah dari sahabat Abu Darda. Ya, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Juga dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat. Innakum tud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian. Dipanggil nama-nama kalian. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Zainab, Fatimah, Aisyah. Dipanggil dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan nama-nama bapak kalian. Abdullah bin Abdurrahman, Fatimah bintu Muhammad, akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Fa'asinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Perbaguslah nama-nama kalian. Hanya hadisnya ini itu dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Namun memperbagus nama itu termasuk perkara yang disyariatkan. Walaupun ini hadis, kalau hadis ini hadisnya lemah menurut Syekh Al-Albani,
Iya. Hanya banyak dalil-dalil yang lain yang mendukung akan hal ini untuk memperbagus nama dan mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Iya. Nabi mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Menunjukkan apa? Menunjukkan disyariatkannya memberi nama yang baik, nama yang bagus. Nah, sekarang kita lihat, beliau lebih jauh menjelaskan tentang amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan memberi nama ini. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru al-ismal qabiha. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah nama yang jelek, mengganti nama yang jelek. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di sini Nabi yang mengganti nama yang jelek menunjukkan bahwa disyariatkannya memberi nama yang baik. Kalau kandungan nama itu jelek, maka hendaknya segera diganti. Iya, segera diganti. Kemudian saya membawakan contoh-contoh nama yang diganti oleh Nabi. Ayo. Kita lihat. Fabaddala asma Abi Bakr. Itu kemungkinan ada kesalahan, itu tertulis Ibnu. Kalau di cetakan buku saya ini tertulis Ibnu atau Ibni Abdul Ka'bah ila Abdillah. Tapi kayaknya yang benar itu fabaddala asma Abi Bakr an Abdul Ka'bah ila Abdillah atau min Abdul Ka'bah ila Abdillah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abu Bakar, bukan itu, tapi min Abdillah, Abdul Ka'bah, mengganti nama Abu Bakar dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah, Jadi asal namanya, yang dipanggilkan oleh orang dari nama Abu Bakar di zaman jahiliyah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah itu Nabi ganti dengan Abdullah. Itu nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dulunya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah maknanya apa? Hambanya Ka'bah. Bahaya namanya. Masa hambanya Ka'bah. Jadi diganti dengan Abdullah, hambanya Allah. Hambanya Allah. Iya, nama lengkapnya Abu Bakar siapa? Abu Bakar itu apa tadi? Kalau Abu Bakar tadi, yang lebih bahasa, diawali Abu, itu apa namanya? Dunia. Kalau As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, itu apa? Laqab. Iya. Namanya Abdullah. Jadi terkumpul. Namanya Abdullah, kunyanya Abu Bakar, laqabnya As-Siddiq. Nama lengkapnya Abdullah
bin Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taib Al-Qurasi. Namanya ini, nama lengkapnya, nama panggilannya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taib Al-Qurasi. Lihat di catatan kaki di bawah, catatan kaki di bawah itu disebutkan oleh pengarang. Dari Aisyah, beliau berkata, nama Abu Bakar, nama Abu Bakar yang keluarganya telah memberi nama beliau adalah Abdullah. Jadi namanya Abu Bakar yang keluarganya, yang pada asalnya itu sebenarnya Abdullah. Ini menjelaskan bahwasanya nama Abu Bakar sebenarnya ketika dilahirkan oleh ibunya namanya Abdullah memang. Namanya beliau adalah Abdullah memang. Walakin ghalaba alaihi Atiqah. Akan tetapi beliau dikenal dengan Atiqah. Atik lagi berarti ada penyebutan Atik lagi untuk nama Abu Bakar. Atik itu artinya yang dibebaskan. Dan itu datang dari hadis Nabi pula. Datang dari hadis Nabi yang sanadnya bagus dan disahihkan Syekh Al-Albani. Ada dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Anta atiqullahi minan nar." Kata Nabi, engkau adalah orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Nah, berarti ada lagi ini. Nama lain lagi disebut oleh Nabi. Dikenal dengan Atiqullah. Orang yang Allah bebaskan dari neraka. Sekarang kalau kita lihat dari penamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, asal nama yang diberikan oleh orang tuanya sudah Abdullah. Abdullah memang. Kemudian di zaman jahiliyah beliau lebih dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Ini tersebar sampai datang Islam. Sampai datang Islam. Datang Islam, Nabi rubah nama yang masyhur yang terkenal tersebut dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Kembali ke nama asal yang diberikan oleh keluarga, oleh ibunya. Beliau terlahir setelah itu diberi nama dengan Abdullah, itu sebenarnya nama beliau. Jadi kembali asalnya. Baik. Ada di sini memberikan ilmu kepada kita mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik, yang bagus. Kemudian yang berikutnya yang Nabi lakukan. Wa kana ismu Abdurrahman ibni Auf Abdul Ka'bati fasammahu Abdurrahman. Dulu namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah berarti sama julukannya sama namanya Abu Bakar di zaman jahiliyah. Abdul Ka'bah juga. Fasammahu Abdurrahman, maka Nabi memberi nama beliau mengganti nama tadi dengan Abdurrahman. Oleh itu yang terkenal Abdurrahman bin Auf.
radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdurrahman bin Auf. Hanya saja nama Abdurrahman ini, ya, di zaman jahiliyah ada yang meriwayatkan Abdul Amr, ada yang mengatakan Abdul Amr, ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Iya, Abdul Ka'bah. Ayat jelasnya semuanya tidak benar. Abdul Amr salah, hambanya Amr harus dirubah. Abdul Ka'bah salah, hambanya Ka'bah salah, dirubah oleh Nabi dengan Abdul Rahman, hambanya Allah yang maha luas rahmatnya. Contoh berikutnya yang Nabi ganti namanya. Wabaddala asma Asyada binta Thabit ibni Abil Aqlahi fasammaha Jamilata. Nabi alaihissalam mengganti nama Asia. Kalau Asia apa artinya? Asia dari kata Asia. Kalau Asia orangnya, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat. Namanya orang Asia. Ini jelek atau bagus? Hah? Iya jelek. Karena nama itu mempengaruhi orang, sebagaimana yang akan dijelaskan. Nama itu mempengaruhi orangnya, karakternya orangnya. Nabi alaihissalam mengganti nama Asia binti Thabit bin Abdul Aqlah, lalu beliau beri nama dengan nama Jamilah. Jamilah. Apa Jamilah? Indah, wanita yang indah, cantik. Iya. Nabi kan yang tadinya Asia, wanita yang bermaksiat. Kalau Asia itu malah perempuan, wanita yang bermaksiat. Kalau laki-laki Asi. Al-Asi yang bermaksiat, laki-laki yang bermaksiat. Kalau ada namanya seperti ini, cepat-cepat surga. Karena jangan sampai akan menjadi sifat bagi yang diberi nama. Kemudian beliau membawakan hadis, dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Kata beliau, waqala alaihi salatu wassalam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah, ini perhatikan ini langsung Rasulullah sabdakan ini, nama-nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dicintai Abdullah dan Abdurrahman. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Berarti termasuk nama yang patut untuk kita beri nama pada anak kita ini, Abdullah, Abdurrahman. Oleh itu sangat banyak yang bernama ini Abdullah, Abdurrahman. Nah, sekarang yang membedakan apa nanti? Abdullah bin siapa? Abdurrahman bin siapa? Nah, itu yang membedakan nanti. Kalau nama ayahnya juga sama, kakeknya lagi Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad misalnya.
Jadi ini termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini penyandaran langsung penghafal kepada Allah. Oleh karena itu yang pertama Abdullah, Muhammad, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul. Nah itu harus menjadi betul-betul hamba, membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya proses salah menjelaskan, dan ini juga hadis yang sahih. Wa qala tasammau bismil anbiya'i wa haqqul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman wa asbaquha Harith wa Hammam wa akbaquha Harb wa Murrah. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari sahabat Ubay Abi Wahab, hadis Abi Wahab Al-Busani. Rasulullah bersabda, tasammau bismil anbiya. Buatlah nama dengan namanya para nabi. Buatlah nama dengan nama para nabi. Siapa namanya para nabi? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, banyak sekali. Berarti nama yang dipilih juga. Iya, buatlah nama dengan namanya para nabi. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah. Ya. Abdul Rahman. Ini diulang lagi nanti. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdul Rahman. Wasdaqwa, dan yang paling benarnya Harith wa Hammam. Harith juga. Ya. Hammam juga. Itu nama yang benar. Nah, itu bagus juga diberi nama kepada anak-anak kita. Harith. Harith itu nama, hanya dia itu digunakan pada sita. Gelarnya Hamzah radhiyallahu anhu siapa? Apa lakabnya Hamzah radhiyallahu anhu? Asadullah, singanya Allah. Nah, kalau kita beri nama orang Harith, ini hal yang bagus. Harith, alif, ro, kemudian Hammam. Hammam itu orang yang memiliki keinginan. Kemudian Ba'abdullah, dan yang paling jeleknya dari nama-nama itu adalah Harbun itu asal maknanya berkobar, menyala, perang. Itu asal mana harb. Itu yang paling jelek. Kalau ada nama harb, ganti. Murrah panah. Itu juga nama jelek ganti. Sebagaimana yang Nabi sebutkan di sini. Jadi nama secara umum beri nama dengan nama-nama Nabi. Itu semuanya Rasulullah merekomendasikan untuk beri nama anak kita dengan nama-nama para nabi. Iya, semua. Iya kan? Idris, Ilyas, Yusuf, Yakub, Ibrahim, Ishak, banyak sekali nama nabi. Kenapa terlalu susah cari nama pada para nabi sangat banyak? Mungkin anak kita tidak bisa
mencapai dari nama-nama para nabi semuanya. Kenapa? Karena kita terbatas anaknya. Sementara para nabi banyak sekali. Sementara kita susah cari nama. Mau dikasih nama apa itu? Ronaldo. Macam-macam bintang apa? Bukan bintang kedek. Idola-idola tokoh-tokoh tahu berita. Ingat, nama itu akan mempengaruhi orangnya. Jadi kalau yang diidolakan itu orang-orang kafir, tahu berita, yang sampai dia diberi nama atau dia beri nama anaknya dengan tokoh-tokoh kafir, akhirnya anaknya juga akan mengikuti kitafsiran tokoh-tokoh kafir tersebut. Kemudian kata saya, warwa Sa'id bin Musayyib an abihi qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala masmuka qala husnuk atau hasmuk faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal anta sahlun faqala la ughayyiru isbat samadihi abi qala Ibnu Musayyib fama zalat fina al-huzuna ba'd. Perhatikan ini. Sa'id bin Musayyib rahimahullah meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda kepada kakeknya. Kakeknya itu Sa'id juga. Mas muka yang bertanya kepada Sa'id, Mas muka, siapa namamu? Qala Hasbun atau Hasbun, sedih. Jadi namanya artinya sedih. Hasbun. Maka Nabi SAW bersabda, bal anta sahlun. Bahkan engkau itu sahal. Sahal artinya mudah. Mudah. Maka Sa'id mengatakan, la uwayyus man samadi abi. Saya tidak akan berubah suatu nama yang bapakku telah memberikan nama kepadanya. Ini dia tidak mau rubah nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Akhirnya namanya tetap Hasbun. Namanya Hasbun. Qala Ibnu Musayyib, sekarang Ibnu Musayyib berkata, fama zalat fina huzunatu ba'du. Maka terus menerus kami ditimpa kesedihan setelah itu. Karena namanya Hasbun. Tidak bisa diganti, tidak mau ganti. Tidak mau ganti dengan Sahal yang Nabi inginkan untuknya Sahlun. Dia tetap mempertahankan nama dari ayahnya Hasbun. Akhirnya karena sesuai dengan maknanya Hasbun itu sedih, kata Ibnu Musayyib rahimahullah, terus menerus kami ditimpa kesedihan setelah itu. Sesuai nama. Berarti apa? Nama itu mempengaruhi kehidupan seseorang, jiwa seseorang. Qala Ibnu Battal rahimahullah, fihi annal amra
bitahsinil asma'i wa bitalgiril ismi ila ahsana minhu laisa alal wujubi bal istihbabi dalika. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat perintah untuk memperbagus nama. Nah, terdapat perintah untuk memperindah nama, dan terdapat perintah untuk mengganti nama kepada yang lebih baik dari. Iya. Jadi dua ya, perintah memperbagus nama. Kalau ada anak kita yang terlain, perbagus memang namanya. Ayat kedua, kalau sudah terlanjur diberi nama dan namanya kurang bagus, maka ganti dengan nama yang lebih bagus, yang lebih baik, diganti. Berarti nanti rubah kata kalau begini. Kalau dirubah kata, rubah saja. Itu yang lebih utama. Kalau memang jelek nama anak kita atau bahkan maknanya jelek, justru itu akan berpengaruh pada kehidupan kita. Tadi berkaitan dengan apa? Mengganti nama yang jelek atau mengganti nama yang kurang bagus kepada yang lebih baik, yang lebih bagus. Demikian pula yang perlu diganti adalah nama yang mengandung yang mengandung makna rekomendasi pensucian. Makna rekomendasi pensucian. Kata saya sebelumnya, laisa alal wujubi. Itu bukan perkara wajib untuk mengganti apa? Mengganti nama yang kurang bagus kepada yang bagus. Bahkan dia istihbab, dianjurkan. Sangat dianjurkan. Tapi kalau maknanya memang jelek, itu sepatutnya untuk segera diganti. Kata beliau, wakadzalikan asma'ul nabi tazkiyah. Demikian pula mengganti nama-nama yang padanya ada tazkiyah. Nah, tazkiyah itu kan bahasa Indonesia sudah di Indonesia kan asal maknanya rekomendasi. Saya minta tazkiyah, minta rekomendasi. Artinya rekomendasi, saya ini orang baik-baik, iya kan? Apalagi kepolisian itu, banyak ini minta rekomendasi karena apa? Karena banyak itu juga, mau masuk pegawai swasta atau negeri, banyak dibutuhkan tazkiyah, itu rekomendasi. Nah, kalau nama yang di dalamnya terdapat rekomendasi itu diganti. Nah, ini kita lihat contohnya yang disebut oleh Syekh An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala anna Zainab kana ismuha Barrah. Faqila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dulu namanya Zainab adalah Barrah. Dulu namanya Zainab itu adalah Barrah. Faqila, maka dikatakan kepada jadi Barrah itu orang yang sangat baik, sangat soleh. Jadi itu memang tazkiyah di dalam
Maka dikatakan kepadanya, tuzakki nafsaha, atau dikatakannya dia telah mentazkiyah merekomendasi dirinya. Kalau dia diberi nama Barrah, dia telah mentazkiyah dirinya. Fasammaha Rasulullah SAW Zainab, maka Rasulullah SAW mengganti namanya dengan nama Zainab. Berarti apa? Zainab itu nama dari Nabi. Dia tidak usah terlalu pusing cari nama. Banyak sekali nama yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak. Iya, ada sebagian orang, iya, dia bingung dia mau kasih apa, nama anaknya siapa ini? Iya, harus tanya Ustaz dulu. Karena banyak sekali nama. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini terdapat dalil bahwasanya nama yang mengandung rekomendasi padanya itu diganti. Ya, diganti. Contoh selanjutnya, wakanat Juwairiyatu ismaha Barratu. Wakanat Juwairiyatu ismaha atau ismaha Barratu. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha ila Juwairiyata. Wa kana yaqra'u ay qala kharaja min indi Barrati. Kata beliau, dulu namanya Juwairiyah itu adalah Barrah. Barrah lagi. Iya. Baik lagi orangnya dengan yang tadi di atas. Dulu namanya Juwairiyah itu adalah Barrah. Ya, Barrah. Maka Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Juwairiyah. Juwairiyah. Ini salah seorang dari istimewa Juwairiyah. Dan beliau tidak suka kalau dikatakan Nabi setelah keluar dari rumahnya Barrah. Ya, karena istri Nabi kan. Iya. Jadi beliau benci, tidak suka kalau dikatakan Nabi keluar dari rumahnya Barrah. Tapi yang beliau inginkan Nabi keluar dari rumahnya Juwairiyah. Berarti nama Juwairiyah istrinya Nabi lagi. Jadi masih jarang ini nama Juwairiyah, masih jarang. Ya, masih jarang didapatkan. Padahal namanya istrinya Nabi. Nama ya Nabi berubah dari nama Barrah menjadi Juwairiyah. Berarti namanya bagus. Sekarang saya membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan nama itu tadi, mempengaruhi orang yang diberi nama. Kata beliau, wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala anna lil asma'i ta'thiran min al musammiyat atau fil musammiyat. Walil musammiyat ta'thiru ala asma'iha fil husni wal qubhi wal hifati wal sifati kama ila wa qallama absarat aynaka ba'dahu illa wa ma'nahu in fatarta fi laqabihi. Kata beliau berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sesungguhnya nama-nama itu memiliki pengaruh pada orang yang diberi nama. Sesungguhnya nama-nama itu memiliki pengaruh pada orang yang diberi nama. Dan untuk orang yang diberi nama terpengaruh
pada namanya dari sisi bagus, jelek, ringan, dan beratnya. Orang yang diberi nama itu terpengaruh pada namanya dari sisi apa? Bagus, dari sisi baiknya. Coba jeleknya, sifat ringannya, dan sifatnya berat. Jadi berpengaruh. Kama ilan sebagaimana dikatakan oleh penyair, wa qallama absarat aynaka zalaqi. Dan sangat sedikit kedua matamu memandang kepada julukan pemilik lakop. Sangat sedikit kedua matamu memandang kepada pemilik lakop yang julukan. Illa kecuali wajah tak engkau dapatkan jika engkau pikirkan maknanya adalah ada pada lakopnya. Kecuali engkau dapatkan jika engkau pikirkan maknanya itu ada pada julukannya. Maknanya ada pada julukan orang itu. Kalau Muhammad benar jadi orang yang baik. Lakop itu laku kita apa tadi? Asidik jujur. Memang benar. Itu dilakukan seperti itu. Syekhul Islam itulah betul. Syekhul Islam Taimiyah. Ini kita kenal. Namanya kita tahu. Tapi ini lakop. Ayo. Siapa namanya Syekhul Islam Taimiyah? Ada yang tahu namanya Syekhul Islam Taimiyah yang biasa kita dengar. Wah, Syekhul Islam Taimiyah. Padahal itu Syekhul Islam itu tentang lakopnya. Ahmad bin Abdul Halim nama beliau. Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Yang kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Taimiyah itu dari dari atas, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Jika kau pikirkan maknanya ada pada lakopnya. Syekhul Islam memang karena dia orang tua Islam, yaitu orang yang sangat dalam ilmunya, tua di dalam ilmu. Asidik jujur. Al-Faruq berbeda. Umar radhiyallahu anhu kenapa jujur itu? Dengan Al-Faruq berbeda karena antara Al-Haq dan Al-Faruq. Imam Ahmad digelar juga apa? As-Siddiqul Asghar. Jadi Siddiqul Akbar itu Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ahmad juga dikenal dengan As-Siddiqul Asghar. Luar biasa, bukan luar biasanya. Perbedaan mereka dan tujuan mereka di atas agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini memiliki pengaruh pada yang diberi nama. Kemudian kita baca wakana Iyasu Ibnu Muawiyah radhiyallahu ta'ala wa ghairuhu yara syakhsa fayaqulu yanbaghi an yakuna ismuhu aita wa aita fala yakadu yuhtimu. Kata beliau, dulu Iyas bin Muawiyah dan selain beliau rahimahullah melihat seseorang, lalu dia katakan, dia sedang melihat, dia belum kenal dia orang, dia tidak tahu dia pergaulan kehidupannya,
Mau apalah keseharian dia udah tahu. Cuma dia lihat, iya. Dia lihat mukanya, iya. Dia lihat penampilannya, dia lihat gerak-geriknya. Walaupun dia mengatakan, yang bagi ayatku nasmu laita maka sepantasnya orang ini namanya si fulan dan si fulan, si A dan si A. Fala yakadu yuhti'u, kata beliau, hampir-hampir tidak pernah salah. Hampir-hampir tidak pernah salah. Sesuai dengan apa yang dia lihat dari perawatan orang. Nah, ini namanya seperti ini batas. Dan cocok diberi nama seperti ini. Ayat dijelaskan oleh ulama tentang iya sebagai pengambil dan selainnya ini itu menunjukkan kuatnya basiro, ilmu dan firasat seseorang. Ini juga kita kenal kan di orang-orang Madinah, tapi ya benar atau tidak bisa kita pastikan. Dia ada seseorang Abdul. Padahal dia baru ketemu, nggak pernah dia tahu muamalah yang kesehariannya. Cuma ini kurang ajar ini. Oh, ini baru sinarnya. Sekedar melihat itu dirasa namanya. Dan itu kadang ada di tengah orang-orang yang berilmu. Jadi dia nilai itu dengan ilmunya, dengan ilmu, bukan tahu perkara ini, tapi dengan ilmu basirah yang ada padanya. Jadi kita tidak heran kalau ada seperti itu. Ternyata cocok apa yang disebutkan oleh orang tua tadi, orang yang berilmu itu, ulama itu mungkin banyak kita sudah tahu deskripsi kita, biasa juga dari kita, penampilan kita, tutur kata kita, dia sudah bisa baca, ya, dia sudah bisa baca. Itu terasa mereka. Awasala Umar ibn al-Khattab rajulan anismihi faqala jamrat. Ini contoh lain lagi ini berkaitan dengan sahabat Umar bin Khattab. Faqala wasabik qala sihabu qala mimman qala min harqa min harkat, minal harkat. Qala famanzilka qala bahratun nari. Qala fa'ina masmuka qala bidhati ladah. Qala idham faqad istaraka maskanka. Padahal mubadala al-amru kadzalika. Hadiahnya ini juga ketajaman ilmu sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seseorang tentang namanya. Artinya siapa namamu? Kata orang itu Jamrah. Tahu Jamrah? Apa artinya Jamrah? Bara api. Namanya bara api. Tahu tidak? Wasmabi, siapa nama Umar? Sihabu. Apa itu siap? Percikan api. Qala mimman? Qala dari mana? Qala minal harkat. Dari al-harkat. Dari al-harkat. Harap kebakaran. Qala famanzil di mana rumah? Tempat bahratun nar, lautan api. Semuanya berbeda dengan api. Fa'ina maskan. Di mana tempatmu? Iya. Di mana tempatmu? Beda di lalu, yaitu api yang berkobar-kobar. Qala idhab, maka Umar berkata, pergilah
Faqad ihtaraka mas'alu. Sungguh mau terbakar. Sungguh tempat tinggal telah terbakar. Kata apa? Maka orang ini pun pergi. Bahwa dia dalam amro kata, maka dia pun mendapati sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab tadi. Nama, tempat dan sebagainya berpengaruh. Terbakar rumahnya. Kemudian nama Abbar Nabi SAW Anas bin Suhaib. Anas bin Suhaib ila suhulati amrihi yaumal Hudaybiyah atau yaumal Hudaybiyah fakana al-amru kadzalika. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengungkapkan tentang nama Suhaib. Suhaib apa? Dari kata senang. Mudah. Mudah. Ila suhulati amri. Nabi mengungkap nama Suhaib ini kepada apa? Mudahnya urusan mereka. Allah mudahkan urusan mereka sesuai dengan namanya. Suhaib itu tasbir dari kata sahal. Sahal Suhaib. Tasbir, nama pengecilan dari kata sahal. Mudah. Jadi Allah mudahkan juga urusan mereka. Ini pada hari Hudaybiyah. Makanan amru kadzalik. Dan ternyata urusannya perkaranya seperti itu. Allah mudahkan urusan sesuai dengan nama dia Suhaib. Nah, berarti nama Suhaib juga bagus. Suhaib, Sahib. Nama yang bagus. Baik. Sekarang terakhir dalam pembahasan ini beliau menyebutkan apa itu tadi di awal pembahasan kita sebut alam itu, nama itu ada 3. Satu apa? Apa? Ismun dari nama yang mulia. Muhammad, Abdurrahman, Abdullah, Yurobur, Razak, Zainab, Fatimah, Suhaib, Sahab. Nama isim dan nama yang mulia. Yang kedua tadi apa? Kunyah. Nah, sekarang kita masuk di kunyah. Kunyah. Sudah jelaskan. Al-kunyah itu wa amal kunyah itu kalian intanat toibatan karena asal fitnasi wa ikramu lil mutammi atau lil mubni lil bakni ya. Kunyah itu kata beliau adapun kunyah maka dia adalah jika kunyah itu bagus maka dia memiliki pengaruh di dalam jiwa. Jika kunyahnya bagus maka dia memiliki pengaruh di dalam jiwa. Artinya akan bagus dari baca. Wa ikramu lil mahmi dan pemuliaan untuk orang yang diberi kunyah. Ya, pemuliaan untuk orang yang diberi kunyah. Kunyah itu apa tadi? Itu sudah disebutkan sebelumnya. Cuma nanti setelah ini akan disebut oleh saya. Kalau saya bukan di namunadi di akrimah atau di ukrimah, ulat tubuhu wasu'ata antakuhu. Kata beliau, bukan ini, saya memberi kunyah kepadanya. Hina unadihi, semenjak saya memanggilnya. Di ukrimahu, untuk saya memuliakan dia. Atau untuk memuliakannya. Kepada anaknya. Walau ibuhu, dan saya tidak memberi lakop julukan wasu'ata al-lakop
Dan julukan-julukan itu ada yang merupakan sendiri julukan. Nah, tidak diberi julukan, tapi diberi kunyah. Iya, diberi kunyah. Oleh itu dalam pembahasannya apa? Dalam pembahasan itu yang pertama memberi nama pada anak yang terlahir dan memberi kunyah yang baik. Memberi kunyah yang baik. Nah, di sini penyair itu memberi apa? Saya memberi kunyah kepadanya semenjak saya memanggilnya. Tapi semenjak kita beri nama, kita beri kunyah juga. Nah, ini bagus. Misalnya, ya Abdullah namanya, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ini sangat jarang didapatkan di zaman kita sekarang ini. Ya. Mungkin di antara kita ada, belum ada. Kita beri nama, langsung kita beri kunyah. Tidak ada. Padahal salah orang terdahulu di gambar, mereka beri nama, beri kunyah. Seperti itu. Dan tidak memberi julukan. Iya. Karena dia sejak julukan. Ini juga berkaitan dengan julukan. Beliau di sini menyebutkan sesuai dengan makna syair ini, itu kebanyakan julukan itu untuk celaan. Walaupun kita jumpai julukan-julukannya yang bagus, Hujjah itu As-Siddiq, Al-Faruq, Nurai, Syekhul Islam, itu semuanya bagus. Hanya kebanyakan julukan yang tersebar itu untuk celaan. Nah, sehingga dari berikan lakum, dari beri julukan pada anak-anak, langsung diberi nama dengan kunyah. Diberi nama dengan kunyah. Awal kunyah itu masuk bi abi fulani atau ummi fulani. Ini namanya kunyah. Kunyah itu apa yang diawali dengan abu fulan atau ummu fulan. Itu namanya kunyah. Abu Muhammad, Ummu Muhammad, Abu Abdillah, Ummu Abdillah. Itu namanya apa? Kunyah. Wallaqabu mayufhamu minhu wasfun muayyan. Dan laqab itu adalah apa yang dipahami darinya persifatan yang khusus, persifatan tertentu. Dia persifatan tertentu, dikenal dari seseorang itu persifatan tertentu. Hanya kata saya wal aktsaru an-tahdida, dan kebanyakannya julukan itu ditujukan pada celaan. Oleh sepipun, oleh sepinjam, iya. Si bodoh, itu tak bagus, julukan yang jelek. Iya. Kemudian kalau namanya sudah bagus, jangan lagi diganti. Iya. Jangan lagi dipanggil dengan panggilan yang kurang bagus. Iya. Apa panggilan yang kurang bagus? Sudah Abdurrahman, namanya dipanggil lagi dengan apa? Panggilan yang kurang bagus. Yusuf dipanggil Ucu. Sudah bagus namanya Yusuf. Ucu. Jangan langsung panggil Yusuf. Hasan Acan. Hasan Acan. Tapi langsung namanya Hasan. Sudah namanya Hasan bagus. Diubah lagi Acan. Kata saya wal aksaru anak lidah. Kebanyakan penggunaan julukan itu adalah lidah celaan. Walida fal kunyatu arafatu hatta lisawiri. Oleh karena itu kunyah itu adalah kemuliaan
walaupun untuk anak yang masih kemuliaan. Kalau hadir kemuliaan, walaupun pada anak kecil, iya, anaknya baru berumur 1 tahun dan Ummu Abdillah, Ummu Abdillah baru 1 tahun dipanggil kunyah, kemuliaan itu kemuliaan. Abdul Muhammad, sebagaimana ini contohnya. Contohnya, tapi ada satu masalah yang kata. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Umayyah wa huwa saghirun fa kana yuda'ibuhu fa yaqulu ya Aba Umayyah, ya Aba Umayyah, ma fa'ala Umayyah. So Nabi ada satu masalah dalam memberi punya Abu Umayyah. Wa huwa saghir, dalam keadaan Abu Umayyah masih anak-anak, masih kecil. Tapi Nabi panggil apa? Abu Umayyah, masih anak-anak. Maka dari itu, yang mana Nabi ada satu masalah, dia mengajak bercanda, dia bermain dengannya. Tapi kalau Nabi panggil, aku panggil Nabi, ya Abu Umayyah, wahai Abu Umayyah, ma fa'ala Umayyah, apa yang dilakukan oleh Umayyah? Ini hadis ini disebutkan di dalam kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Ini hadis, ya, hadis tentang wahai Abu Umayyah, apa yang dilakukan oleh Umayyah. Umayyah itu adalah burung kecil, yang selalu dimain oleh Abu Umayyah. Ternyata Nuwairi yang burung kecil ini itu mati. Akhirnya Abu Umayyah bersedih. Nabi mau menghubungnya mau, ya, bagaimana? Nabi mengatakan, wahai Abu Umayyah, apa yang dilakukan oleh Abu Umayyah? Imam Syafi'i pernah, berlewat satu malam tidak tidur menelaah makna hadis itu. Dan beliau mengeluarkan sampai ratusan faedah dari hadis ini, bahkan ribuan satu malam. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau apa? Menelaah makna dari hadis ini, sambungan faedah yang dalam. Terakhir waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ajilu bikunta auladakum atau auladikum hatta la tusrifu ilaihimul alqabu as-su'a atau ilaihimul alqabu as-su'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersegeralah kalian memberi dunia pada anak-anak kalian sehingga orang tidak lebih dulu memberi lakon yang jelek untuk mereka, memberi julukan yang jelek untuk mereka. Segerakan dia dunia agar orang tidak lebih duluan memberi julukan yang jelek pada mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan nama dan punya itu lebih dahulu. Lebih dahulu supaya dari beri julukan si kecil misalnya itu julukan itu namanya. Beri dia nama dan punya yang bagus. Inilah yang disyariatkan untuk kita berkaitan dengan anak-anak kita. Dan ini disebut oleh saya apa? Min huquqi al-ibn ala abihi, dari hak-haknya anak terhadap ayahnya. Memberi nama yang baik dan kunyah yang baik. Nama itu sudah sebutkan tadi dan kunyah itu sudah sebutkan, dan juga ada namanya lakon. Ini lakon dia
Ya, disampingkan, artinya bukan perkara yang lebih dikedepankan. Apalagi kalau pelaku-pelakunya jelek, ya orang tuanya dia beri julukan anaknya dengan julukan yang jelek, ini kurang pantas, karena itu akan mempengaruhi diri dan jiwa dari anak tersebut. Yang saya kira itu dulu ngomong soal ya sekian berkaitan dengan memberi nama yang baik dan punya yang baik. Insya Allah nanti kita akan masuk pada pembahasan berikutnya dengan akidah, kasihkan, iya akidah. Aku sudah banyak ya menikmati yang namanya acara akidah. Semoga dalam sholat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.